Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Khairul di podcast Gubahanka. Podcast yang membahas terkait dengan perkembangan komunikasi massa. Hanya saja belakangan ini kita lebih banyak membahas tentang kehidupan sehari-hari yang kita harapkan walaupun pembahasannya berat, kita sajikan dengan ringan dan harapannya ya dapat menginspirasi banyak orang, dan itu kan juga ada nilai ibadahnya. Dan di saat ini di ujung telepon sudah ada Vera Khairani Nasution ya, kalau nggak salah ya. Vera udah lama nggak jumpa. Vera Nisa Nasution, Bang. Iya. Vera Nisa Nasution ya, Nisa artinya perempuan bahasa Arab. Jadi Vera Nisa Nasution adalah kawan saya dulu ketika kita kuliah sama-sama S1. Kita di organisasi yang sama ya, Vera ya, di organisasi. Iya, Bang, ya, di UKMI Asyasah Visi Pusu waktu itu. Vera sangat aktif dan dia juga sangat aktif menulis juga dan cukup kreatif juga, banyak menghasilkan karya. Terakhir ketika masa pandemi di mana semua dibatasi, Vera tetap berkarya dan menghasilkan buku terbaru. Kalau boleh tahu apa judulnya, Vera? Bukunya? Iqra Cinta, Bang. Iqra Cinta ya. Kalau boleh tahu buku itu menceritakan tentang apa, Vera? Mungkin pendengar pengen tahu. Oh, kalau yang judulnya Iqra Cinta itu menceritakan tentang kisah seorang pangeran yang dia tinggal dalam istana, namun kecintaan terhadap Robnya tidak menghalanginya menuju Allah, kayak gitu. Ya, jadi memang cinta itu kan terkadang dilema ya, antara apakah Tuhan atau yang dicintainya itu. Ya seharusnya cinta yang baik adalah cinta yang membangun kecintaan terhadap Allah itu sendiri gitu ya, Vera, kira-kira ya. Iya, Bang, benar-benar. Dan kali ini Vera, kita akan membahas terkait tips. Tips itu kan cara how to ya, bagaimana agar tetap kreatif di tengah pandemi ya. Kreatif artinya kan inovatif, selalu menghasilkan karya walaupun di tengah keterbatasan akibat pandemi COVID-19 ya, coronavirus disease 19. Baik, langsung aja, nggak lama-lama. Menurut Vera, apa tips agar kita tetap kreatif di tengah pandemi yang selama ini Vera lakuin sehingga Vera tetap menghasilkan karya? Silakan, Vera. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya menulis itu sebuah hal yang paling luar biasa ya, yang seharusnya bisa dilakukan setiap orang. Namun ternyata tidak semua orang mampu melakukannya. Nah, pasti di antara kita bertanya-tanya, emangnya kenapa sih harus jadi penulis seperti itu ya kan? Iya. Ya, yang pertama menjadi penulis itu pasti sangat bermanfaat untuk banyak orang. Kok bisa sih penulis bermanfaat untuk banyak orang? Iya, kan cuma dia sendiri yang nulis. Emangnya orang bisa tahu? Kita perlu luasin pikiran kita nih. Oke, kita nggak usah jauh-jauh dulu ya ke buku. Contohnya gini. Kamu menulis SMS berisi kata-kata penyemangat nih, tapi bukan modus ya ahwat ke ikhwan. Ketika kamu kirim ke teman-temanmu, mereka merasa menjadi lebih semangat ya. Mungkin pada hari itu ketika kamu mengirim SMS penyemangat, dia sedang merasa kurang semangat dan galau kayak gitu. Misal kamu yang semangat ya, atau buat puisi-puisi semangat seperti itu, pasti mereka jadi semangat seperti itu. Tentunya hal itu akan menjadikan sebuah kebaikan bagi orang yang kita kenal ataupun orang-orang yang membaca status-status kita. Oh, ternyata ini kawan ini ya, meskipun dia sedang mengalami kesedihan misalnya, tapi dia masih bisa menginspirasi seperti itu. Jadi sebenarnya kenapa saya pribadi menulis, karena saya yang pertama itu untuk bermanfaat buat orang lain. Seperti itu sih, Bang. Ya, memang kan dalam Islam sendiri kan firman Allah yang pertama itu Iqra ya, bacalah ya. Bacalah berarti kan ada yang tertulis ya. Kitab barang tentu adalah firman Allah ya, yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, kan seperti itu. Nah, kalau tulisan di dunia tentu yang ditulis oleh penulis itu sendiri. Nah, kebanyakan kan kita berpikir kalau kita nulis novel itu artinya cuma untuk menghibur, padahal salah. Dalam novel pun ada fungsi-fungsi informasi di dalamnya, seperti itu ya, Vera ya? Iya, Bang, benar-benar. Abang keren. Dan memang kan ada salah satu mahfuzat, itu artinya semacam kata mutiara dalam bahasa Arab, bahwa ikatlah ilmu dengan menulisnya kan. Karena kan banyak manusia itu kan barang yang lupa. Kalau kita lupa ya kita tulis. Makanya ada
istilah kalau kita banyak membaca, kita banyak melakukan aktivitas menulis, maka kita akan terhindar dari pikun, kan seperti itu. Masya Allah. Iya. Kak Vera ya, mana tahu pendengar pengen tahu. Menurut Kak Vera, kenapa sih pandemi itu tidak membatasi Kak Vera untuk terus berkarya gitu? Karena gini, kemarin itu waktu coronavirus itu menghalangi saya untuk ke Singapura kemarin ya. Kemarin itu saya ada mengikuti program, jadi lulus ke Singapura, tapi akhirnya batal gara-gara COVID-19. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk menulis gitu. Jadi sebenarnya dulu itu saya nggak terpikir untuk menulis sih sebenarnya. Jadi gini, saya dulu kan hampir 2 tahun ya ngajar di pesantren. Nah, jadi teman-teman saya itu sering bilang kayak gini, Fer, bikinin dong status aku di IG ataupun di WA atau di Facebook seperti itu kan. Nah, akhirnya saya bikinin status-status mereka di IG, di Facebook, bahkan di WhatsApp. Dan status-status yang Vera tulis itu ternyata banyak yang mengomentari seperti itu. Akhirnya dari situ awalnya kenapa Vera ingin menulis kayak gitu. Dari situ awalnya muncul kepercayaan diri Vera itu untuk menulis. Nah, setelah itu terjadilah COVID-19 tadi ya kan. Nah, lalu di rumah Vera itu tidak punya kegiatan apa-apa selain ngajar kayak gitu kan, ngajar kemudian ngisi-ngisi ini seminar dari online seperti itu. Akhirnya muncullah ide tadi untuk menulis seperti itu, Bang. Iya, oke. Memang apa yang dinyatakan ukti Vera lah ya, kalau Islam kan ukti biasa dia. Ada salah satu rap gitu ya, lagu hip hop, ada satu lirik yang memang sesuai dengan apa yang dilakoni oleh ukti Vera. Itu liriknya kurang lebih seperti ini: walau halangan rintangan membentang, tak jadi masalah dan tak jadi beban pikiran ya. Jadi malah semakin kita ditekan karena satu kondisi, malah kita seharusnya semakin bangkit seperti itu ya. Semakin rumput dipijak, bukan dia semakin bengkok, tapi dia semakin lurus. Seperti itu ya kira-kira ya. Masya Allah, iya. Keren selanjutnya ini ukti sendiri kan sebagai penulis ya, banyak menghasilkan karya. Ukti sendiri memandang kecanggihan teknologi itu seperti apa, terutama dalam menghasilkan karya gitu. Kalau saya pribadi itu jujur saja laptop saya kan lagi rusak tuh kan. Jadi saya itu minjam laptopnya adik saya. Jadi sebenarnya saya itu menulis pinjam laptop adik saya. Kemudian saya juga dulu sering ke warnet ya untuk menulis seperti itu. Jadi walaupun tidak punya laptop sendiri, tapi saya masih tetap semangat untuk menghasilkan karya. Dan bukan hanya saya, teman-teman saya yang di penulis juga seperti itu. Mereka tidak punya Android, bahkan mereka tidak punya laptop. Tapi itu tadi, mereka punya semangat yang tinggi. Akhirnya selagi bisa ke warnet, kenapa tidak? Lalu akhirnya kami ini yang tidak punya laptop bisa menghasilkan karya. Ya. Dan memang saat ini kan ada banyak aplikasi ya untuk menghasilkan karya. Misal mungkin ukti Vera dan yang lainnya tahu novel Mariposa ya. Novel Mariposa yang sudah difilmkan itu kan berawal dari Wattpad, sebuah wadah untuk menulis secara gratis dan orang bisa membaca. Kalau dia nge-like, dia bisa nge-like, dia bisa nge-share tulisan itu. Dan tanpa disadari tulisan itu booming dan kemudian difilmkan, bahkan dinovelkan seperti itu. Jadi tidak ada istilah tantangan atau halangan itu menghambat seperti itu ya Ukti ya. Iya Bang, kita bisa nulis di blog atau di WhatsApp. Saya sendiri ada blog tapi memang lebih khusus ke pendidikan ilmu komunikasi. Dan apa yang disajikan Ukti Vera itu sudah ada mahfuzat dalam bahasa Inggrisnya ya. Where is the will, there is the way. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Dan Ukti Vera juga sudah menjelaskan kalau kita menulis itu yang paling penting cari bahan, edit dan publikasi ya. Atau ada tips menulis lain dari Ukti Vera yang ingin disampaikan? Ada sih beberapa tips untuk mudah menghasilkan karya sebenarnya. Bang ya. Kalau Vera sendiri sebenarnya ini supaya cepat menghasilkan karya itu ya. Yang pertama kita harus konsisten dalam menulis. Jadi, konsisten ya.
Iya Bang, jadi kunci agar naskah kita cepat selesai, ya itu yang pertama itu konsisten. Kemudian bagaimana agar konsisten dalam menulis? Sebenarnya banyak cara agar bisa selalu konsisten dalam menulis ya Bang. Kali ini Vera akan merangkum dalam beberapa poin penting. Yang pertama itu tentang impian. Jadi banyak yang mau jadi penulis, namun jika ditanya kenapa, pasti jawabannya masih bingung atau punya jawaban namun tidak benar-benar dari hati. Jadi jika ingin konsisten dalam menulis, kita harus punya impian. Jadi bukan sekedar angan-angan aja ya, angan-angan kosong, tapi memang harus benar-benar berasal dari hati kita. Nah, kenapa saya harus jadi penulis? Saya mau jadi penulis itu karena dengan menulis saya bisa membahagiakan orang tua saya. Pertama ya, kemudian yang kedua itu saya mau jadi penulis karena memang ingin bermanfaat bagi banyak orang, banyak teman-teman, kemudian sebagai amal kebaikan saya kelak. Kemudian tips untuk menulis yang kedua itu adalah jadwal menulis. Jadi iya, jadwal penulis. Kita itu harus membuat jadwal menulis harian. Nggak harus banyak sih, nggak harus lama-lama juga, tapi harus rutin dilakukan. Misalkan jadwal nulis saya itu kan biasanya habis sholat isya ya, dari jam 8.30 sampai jam 9.30 aja, seperti itu. Tapi harus setiap hari memang. Nah, jadi bagaimana kalau misalnya kita tidak rutin sekali itu atau lupa atau apa gitu ya. Kita harus menghukum diri kita sendiri seperti itu. Misalnya hari ini Vera tidak jadi ngerjakan novel, berarti besok harus saya buat itu jadi 2 kali lipat, yang harusnya 1 jam sehari jadi 2 jam atau 3 jam seperti itu Bang, untuk menggantikan yang kemarin. Kemudian yang ketiga itu harus punya book note. Jadi kemana-mana kita pergi, kita itu harus punya 1 buku catatan. Jadi kan ide menulis itu kan kadang-kadang bisa muncul kapan aja dan di mana aja gitu kan. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ide kita itu muncul, kita langsung nulis di book note. Jadi enggak nanti sampai di pos atau sampai di rumah kita buka kembali lalu menuliskan langsung seperti itu. Kemudian kalau saya biasanya sih memulai dari tulisan-tulisan yang terkecil. Misalnya kayak puisi seperti itu ya. Puisi, kemudian syair ataupun misalnya cerpen seperti itu. Jadi sebelum Vera itu menulis ke novel, Vera udah terbiasa nulis cerpen dulu seperti itu Bang. Ada lagi? Itu aja sih Bang. Jadi yang pertama diberitahu oleh Ukti Vera adalah konsistensi ya, persistensi dalam hal menulis ya. Bahkan Ukti Vera buat jadwal, bahkan kalau dia tidak nulis ada punishment-nya ya, ada reward dan punishment-nya. Dan Ukti Vera juga mengajarkan pentingnya kita untuk memiliki mimpi ya, mimpi atau angan yang diwujudkan. Jadi bukan mimpi kosong atau angan-angan kosong gitu. Seperti itu ya Ukti Vera ya. Iya Bang ya. Dan memang salah satu filosof itu di negara sekuler, dia pernah menulis bahwa saya menulis maka saya ada. Dan memang kebutuhan manusia adalah kan untuk dihargai. Yang pertama kali menurut Abraham Maslow itu kan self-esteem. Jadi ya cara untuk kita dihargai, juga kita punya profit di situ ya, mulailah untuk menulis. Kurang lebih seperti itu ya, Ukti Vera. Juga pentingnya disiplin secara kontinu ya. Terus Ukti Vera ini ada pertanyaan. Pertanyaannya, apa yang membuat Ukti Vera sangat mencintai dunia tulis menulis? Gitu. Oke, seperti yang Farah bilang tadi itu ya, seperti yang Abang bilang juga, di mana kita pasti kita ingin selalu dihargai ya. Tapi memang sebelum ke situ ya, tujuan kita sebagai manusia yang terlahir ini ya harus selalu menebar kebaikan gitu ya Bang ya. Jadi apa-apa yang kita perbuat pasti ada kelak pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Makanya menulis ini pun bukan sekedar menulis, tapi memang menulis tapi menginspirasi, tulisan-tulisan itu bisa bermanfaat untuk banyak orang. Dan ilmu menulis itu banyak ditemukan di sana. Jadi saya itu kalau menulis novel, ini novel terbaru saya ada judulnya Assalamualaikum Merindu ya.
Iya. Terus. Di novel itu, ya di novel Assalamualaikum Rindu itu saya menjelaskan tentang pacaran dan orang yang tidak pacaran seperti itu. Kemudian bagaimana sebenarnya akhwat dan ikhwan itu menjalani proses ta'aruf dan apa yang harus dilakukan perempuan ketika mereka jatuh cinta. Nah seperti itu Bang. Luar biasa ya. Jadi Ukti Vera juga menjelaskan bahwa selain dari materi, ada semacam amalan di situ ya. Yang saya ingat dulu ada istilah mafuzat, lagi-lagi kata Mutiara. Al waktu kasaif in lam taqta'hu kata'aka. Waktu adalah pedang, jika kamu tidak memotongnya maka dia akan memotongmu. Jadi gunakanlah waktu sebaik mungkin. Seperti itu ya kurang lebih ya Ukti Vera ya. Iya Bang, benar. Jadi inspirasi tadi Ukti Vera menjelaskan bisa didapatkan dimanapun, oleh siapapun, kapanpun. Bahasa Inggrisnya itu kalau Fear Factor bilang anywhere, anyone, and anytime. Nah ada yang nanya di mana aja, terus siapa aja, terus kapan aja Ukti Vera itu mendapatkan inspirasi untuk menulis. Silakan Ukti Vera. Di mana dan kapan aja ya. Biasanya saya itu kalau kemana-mana selalu memang bawa catatan kecil. Jadi ide itu selalu muncul aja tiba-tiba seperti itu ya. Misal saya itu kalau keluar kos mau beli ikan atau beli makanan keluar, saya lihat misalnya banyak sekali sampah seperti itu ya. Banyak sampah, kemudian banyak pemulung, lalu banyak pengamen gitu. Nanti saya tulis aja di notebook saya, pengamen, terus sampah yang berserakan, pemulung seperti itu. Terus nanti sampai di rumah makan saya lihat nanti ada laki-laki yang gondrong, kemudian ada perempuan yang gimana-gimana, saya tulis juga. Nanti sampai di kos, saya buka catatan saya, lalu saya saya sesuaikan dengan apa yang saya tulis di laptop saya, seperti itu. Nanti tiba-tiba itu sendiri tuh idenya. Jadi ide bisa didapatkan kapanpun, yang paling penting dicatat ya, karena takutnya dia akan lari. Bahkan saya pernah dengar cerita orang kalau mimpinya bagus, mimpinya keren, dia bakal ketika bangun dia langsung tuliskan agar dia nggak lupa sama mimpi itu. Apalagi kan ada istilah hadis, kalau saya nggak salah nanti boleh cek lagi, kalau memang mimpi bagus ceritakan ya, itu kan memberikan inspirasi. Tapi kalau cerita buruk tidak usah. Nah pertanyaan selanjutnya nih dari netizen, girah semangat menulis dalam perspektif agama, sepengetahuan Ukti Vera, gimana yang membuat Ukti Vera sangat bersemangat? Sangat bersemangat. Itu tadi. Sebenarnya saya punya target tersendiri sih. Jadi sebelum berakhir 2020 itu saya kepengen novel saya itu yang terbit sudah 10 seperti itu. Tapi sampai hari ini yang mau akan terbit itu masih 5. Jadi 5 lagi harus dikejar cepat supaya nggak ketinggalan, soalnya 2 bulan lagi udah mau 2021 kan, seperti itu. Nah jadi target itulah yang membuat Vera makin semangat dalam menulis seperti itu Bang. Iya, jadi kalau istilah ayat Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim disebutkan, kalau nggak salah Quran surah Al-Hujurat, nanti bisa dicek lagi. La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak akan berubah suatu kaum, nasib suatu kaum, kalau kaum itu tidak merubahnya sendiri. Jadi memang kemampuan itu ada di diri kita sendiri. Tidak ada artinya kita mampu kalau kita tidak mau. Gitu ya kurang lebih ya Ukti Vera ya. Masya Allah. Ada istilah dalam salah satu novel, kata-kata mutiara yang paling sering dikutip orang. Kata-kata mutiara dari Andra Hirata dalam novel Laskar Pelangi, bermimpilah maka Tuhan Allah ya akan memeluk mimpi-mimpimu. Seperti itu ya Ukti Vera ya. Masya Allah. Ukti Vera, apa harapan Ukti Vera ke depan? Mimpi Ukti Vera, cita-cita yang ingin dicapai, target-target ke depan. Silakan Ukti Vera. Harapan saya ke depannya, bismillah, semoga teman-teman saya itu memang membaca novel saya. Membaca novel saya, kemudian rajin membaca, karena dengan membaca amunisi terbaik kita dalam menulis itu dapat, seperti itu ya. Harapan saya itu sih cuma agar teman-teman dimanapun dan kapanpun mereka berada, mereka tidak melupakan membaca, seperti itu Bang. Jadi harus menjadikan membaca itu sebagai hobi, seperti itu sih harapan saya Bang. Karena saya dulu termasuk orang yang
ini kurang banyak membaca. Membaca itu paling 1 jam udah selesai membaca seperti itu ya. Ternyata dalam menulis itu harus banyak memang membaca supaya banyak kata-kata. Kemudian ada yang ingin kita tuliskan seperti itu, Bang. Terus ini ada yang nanya kalau mau beli bukunya Oktivera itu di mana, terus ngubunginya kemana, terus berapa gitu. Silakan. Kalau yang kemarin itu sudah Vera share ya di Instagram. Boleh diulang mungkin biar pendengar tahu gitu. Nggak tahu ada yang mau beli gitu. Untuk teman-teman itu bisa dilihat di IG saya Anissa Vera Nasution 96. Di situ ada novel saya Iqra Cinta ya. Nanti ada di situ tertera nomor telepon, kemudian penerbitnya. Dan nanti memesan di sana bisa. Wah, subhanallah. Saya kayaknya setelah ini langsung pesan 1 buku. Masya Allah. Di Vera Nisa Nasution ya. Oke, itulah perbincangan kita hari ini. Di sini kita banyak mendapatkan inspirasi tentang menulis, tentang tetap berkarya walaupun di tengah pandemi ya. Tadi ayat yang kita bacakan itu adalah surat Quran surah Ar-Ra'd sekaligus menutup ya. Kita ulang lagi bahwa sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. That's all for the time being. This hope that you have understood our topic ya. Tips agar tetap kreatif di tengah pandemi. Thanks a lot for your full attention and I love you. Sampai jumpa di podcast Gubahanka selanjutnya. Terima kasih Oktivera. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang.